Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa BHD, dimanapun Anda berada saat ini, jumpa lagi dengan channel BHD, channel yang memberikan informasi tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Hari ini kami lagi kumpul bersama kru BHD untuk mereview produk terbaru unggulan PT BHD. Di samping saya ada Bapak Manajer Operasional Bapak Ajat Sudrajat dari Bandung, dan di sampingnya ada Bang Agung dari Kabupaten Sanggau, Kepala Teknisi, dan di sebelah saya ada Mbak Cecil, Manajemen PT BHD. BHD, di hadapan kita ini ada 3 produk unggulan, 3 produk unggulan yang diproduksi oleh PT AOA dan didistribusikan oleh PT BHD Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah produk dokternya sawit atau khusus untuk sawit, yaitu Nutri-Up. Dan ini menjadi idola para petani loh di saat ini, karena petani ini menjadi kebanggaan, bukan hanya kebanggaan PT BHD tapi juga menjadi kebanggaan para petani yang sudah menggunakan produk ini. Terus yang kedua ada Nutri-G, Ada Nutri-G, dan ini juga Nutri-G ini salah satu produk yang bisa untuk sawit yang ada di bawah usia 5 tahun, untuk karet, untuk buah-buahan dan lain-lain. Nah, sementara yang satu lagi terakhir ini produknya ini Nutri-V, yaitu untuk pembenah tanah. Nah, 3 produk unggulan BHD ini kita akan selanjutnya mungkin untuk di lapangan Di lapangan ini gimana sih cara aplikasinya dan berapa dosis yang dipakai untuk, kita bicara dulu sawit kita bicara dulu tanaman sawit, kelapa, pinang, berapa sih dosis dan bagaimana cara aplikasinya, bagaimana kita bisa mendapatkan produk ini, mungkin akan dijelaskan oleh Mr. Agung sebagai kepala teknisi di lapangan. Silakan Mr. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Hendrik sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan cara aplikasi produk ini. Di sini kita punya Nutri-Up untuk sawit yang umurnya khusus di atas 5 tahun. Nah, aplikasinya kita di sini mempunyai mesin injeksi atau mesin bor khusus untuk sawit. Kita ada punya 2 di sini, tapi di perusahaan kita udah siap 7 unit untuk dibagi ke kabupaten-kabupaten yang membutuhkan. Yang pertama kita akan aplikasi sawit ini yang umurnya di atas 5 tahun, kita langsung injeksi ke batang dengan menggunakan mesin bor ini. Pertama-tama kita bor di batang sawitnya dengan searah sigma pelepahnya, karena di sigma pelepah tersebut adalah jalur kambium di pohon sawit tersebut. Jadi kita harus agak miring melubangi sawit tersebut dengan mesin ini, dan kita masukin paralon. Paralon ini fungsinya untuk memasukin pupuk. Nah, Mana kalau diaplikasikan lagi deh. Oke. Diaplikasikan dengan cara kira-kira 45 derajat gitu. Diinjeksi ke batang. Nah, kalau sawit di atas 5 tahun kita memakai pupuk yang jenisnya Nutri-Up. Kita aplikasinya dengan cara injeksi dengan menggunakan mesin bor ini. Dan habis kita lubangi pohon sawit tersebut, kita masukin paralon. Paralon ini fungsinya untuk memasukin pupuk tersebut. Bagaimana kalau tidak memakai paralon? Bisa aja. Tapi nanti kalau aplikasi keduanya, kita takutnya pohon sawit itu menutup seratnya, karena pohon sawit itu kena pupuk ini tadi dia langsung sembuh. Nah, makanya kita pakai paralon. Dan paralon ini untuk aplikasi pertama, kedua, ketiga, dan ke 100 atau ke 1000 kali aplikasi ini tetap dipakai. Hanya 1 paralon 1 pohon seumur hidup sawit. Nah, bagaimana dosis untuk 1 pohon sawit? Nah, ini kita memakai suntik yang dosisnya 60 ml. Kita masukin ke paralon yang udah dimasukin sawit tadi. Nah, itu kita masukin, terus kita tutup agar tidak masuk air dan tidak masuk semut. Karena nutrisi ini juga kadang kalau semut masuk kan jadi busuk atau menimbulkan bau tidak sedap. Nah, makanya kita tutup menggunakan tutup paralon.
Terus bagaimana interval pemupukan sawit yang di atas 5 tahun? Bagaimana interval pemupukan sawit tersebut? Nah, kita intervalnya selama 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali aplikasi ya gitu Mister ya? Ya, 1 tahun aplikasinya 3 kali. Dengan satu paralon ini sudah tertancap di pohon sawit selama hidup sawit. Maaf. Kesalahan teknisi sedikit. Ini Mister, ini ketentuan gimana nih? Ketentuan dari pangkal tanah ke atas ini berapa? Nah, Ketinggiannya itu, ketinggian maksimal ini berapa? ketinggian maksimalnya 1 meter 1 meter dari pangkal tanah. pangkal tanah. Dan kalau di daerah banjir 1 meter maksimalnya. Kalau tidak di daerah banjir cukup 50 cm sampai 100 cm. Iya. Ini mungkin salah satu untuk menghindari penguapan pupuk dan juga menghindari banjir ya, Ya. hujan. Ya, karena ini Sangat mungkin ini kelebihannya ya. Ya. Kelebihan keunggulan produk kita yang diinjeksikan ke batang adalah untuk menanggulangi pemupukan di musim hujan atau di musim banjir. Iya. Oke Mister, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Mister, gimana ya? Untuk stok produk atau segala macam mungkin Mister bisa menjelaskan, kan? Untuk stok produk ya, kita itu berlokasi di Sosok, Pak. Sosok ya? Ya, gudangnya di Sosok kebanyakan. Untuk saat ini penyuplaian produk ini kita sudah di 14 kabupaten. Wah, luar biasa. 14 Memang kabupaten Kalbar ya. Kalau untuk saat ini masih di PT-PT besar, tapi Iya. udah mulai sini tuh kita udah mulai ke kecamatan-kecamatan. Ya, udah mulai Nah, kita kecamatan, retail ya ke bahkan masyarakat ke mengenalkan. Sosialisasi ke masyarakat, Oh iya. petani langsung. Luar biasa nih Iya. pemirsa BHD. Jadi kabar baiknya dari produk yang ada di BHD ini sekarang bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang Iya. bisa menggunakan produk ini, justru tim BHD ini roadshow ya, Ya, roadshow jangan ke khawatir nih masyarakat, ke kalau petani. petani yang di pelosok-pelosok sebetulnya bisa kita datangin nanti, Pak. Wah, luar biasa Kita nih supply juga gitu, jangan khawatir. kabar baik ya. Terutama petani-petani yang mandiri seperti itu, Pak. Iya, untuk petani mandiri ini Iya. tim BHD ini langsung turun Langsung ini ya, turun, turun ya. ke gunung kan. Turun ke kebun langsung. Iya. Mas Sisil, ada yang ditanyakan barangkali ini pertanyaan-pertanyaan para petani yang melalui medsos ya kan, kemudian di FB ataupun di YouTube ataupun di WA gitu kan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Mas Petani Sisil juga sendiri. bertanya, apakah kita mengaplikasikan ini pupuk ke pohon karetnya, apakah harus menggunakan mesin bor ini? Bisa nggak Biasanya kita sawit menggunakan- dulu tadi, soalnya sawit masih sawit. Masih sawit, iya masih sawit emang. Kan dengan sawit tadi ya, kan kita kan mengaplikasikan produknya ke sawit itu kan kita harus tadi kan Pakai katanya bor pakai ya. Apakah harus menggunakan bor atau kita menggunakan cara lain juga bisa? Mungkin bisa jadi atau dipalu atau dipaku atau gimana gitu. Iya. Oke, silakan Mister. Dijawab. Nah, kalau jawab pertanyaan Mbak Cecil, kita di sini hadir ke petani untuk membantu para petani agar menghemat waktu, tenaga, biaya. Lebih mudah lah ya. Lebih mudah, memudahkan pemupukan di kebun-kebun sawit para petani. Nah, makanya kami hadirkan mesin ini untuk ngebor. Nah, gimana kalau nggak pakai ini? Bisa aja. Bisa pakai bor manual yang diputar, tapi Itu terlalu lama ya. terlalu lama dengan 1 hari itu Kurang efektif lah ya. kurang 1 hari cuma bisa dapat 30 batang. Sedangkan kalau mesin ini, dua mesin ini, satu mesinnya 1 hari bisa 500 batang. Nah, misalnya ada yang Tapi ini bisa dipinjamkan ya, jangan khawatir ya. jangan khawatir, bisa dipinjamkan. Dengan untuk biaya perawatan mesin, kami memberikan harga 50.000 per hari untuk perawatan mesinnya. Tapi kalau takut petani nggak bisa nggak bisa aplikasi atau kurang tahu Kesulitan caranya, tenaga nah, gitu ya. bisa telepon tim teknisi BHD untuk langsung datang ke tempat petani langsung. Mungkin itu lebih ini ya, lebih Sejauh apapun Anda berada, tim teknisi siap meluncur. luar biasa ya. Wih, ini lebih ini ya, lebih Lebih efisien lah. lebih efektif, lebih efisien, dan juga mungkin kalau tim BHD yang langsung aplikasi kan
meminimalisir kesalahan lah gitu kan, kesalahan. Karena memang ada standarnya tadi ya, Ada SOP dari apa? Dari ketinggian, kemiringan paralon dan juga ngasih pupuk itu tadi. Mungkin itu ada aturan ada SOP dari pihak perusahaan itu tadi. Nah, tadi Mister belum terjawab ya, selain di aplikasi dengan injeksi, ini untuk sawit yang di bawah usia 5 tahun ini kira-kira aplikasi seperti apa nih, Mister? Nah, kalau aplikasi di bawah 5 tahun, kita tidak memakai NutriUp, tapi kita lebih memakai ke Nutri-G. Nah, cara aplikasinya, kita kocor dari pucuk sawitnya agar masuk ke ketiak-ketiak daunnya. Itu dia dikocor sampai basah, bukan berembun ya, dia dikocor sampai basah. Oh, dikocor sampai basah ya. Itu per 60 mili juga. Nah, dia ini, misalnya kan biasa tangki Solo itu ada yang 16 liter, ada yang 14 liter. Nah, dosisnya ini satu botol ini 1 liter air. Satu botol. Satu tutup botol ini 1 liter air biasa. 1 liter air biasa ya. Oh, artinya kalau misalkan 16 liter 16 berarti 16 tutup. 16 tutup. Oh, 16 tutup. Ini pemirsa ya, selain kita injeksi ke batang ini yang 5 tahun ke atas dengan produk yang terpisah, yaitu produknya NutriUp. Ya, ini dokternya dokternya sawit ini ya. Ada produksi. Terus untuk untuk yang di bawah 5 tahun ke bawah ini Mister di bawah 5 tahun ini, usia 5 tahun ini disemprot tadi. Ya, disemprot dari pucuk atau dari tajuk daun. Luar biasa ini, tajuk daun. Jadi bisa dari bisa dari tanah, bisa juga dari pucuknya. Mungkin kalau pengen tahu hasilnya ya Pak, ada di channel kami ya. Wih, banyak banget lah di channel ini. Nah, apalagi di Kabupaten Landa itu yang sudah sering kita supply, Betul. itu udah terbukti gitu. Iya. Melimpah tuh Ya. hasil panennya. Ini Mister ya, selain kita punya pupuk sawit dan juga kita punya pupuk khusus karet ya tadi ya. Untuk karet ada Nutri-G dan juga untuk sayur mayur ya. Untuk sayur mayur, padi segala macam, untuk pembedah tanah juga kita punya ya. Punya unggulannya yaitu ini Nutri-V ya. Nutri-V ini untuk pembedah tanah. Jadi pemirsa bisa menggunakan sebelum tanam, disemprot dulu 3 hari sebelum tanam, baru di aplikasi produk kita baru ditanam sayur mayur ataupun padi ya. Itu gimana kalau udah tumbuh gitu atau udah tanggung usianya udah sebulan 2 bulan, tak apa-apa, jadi disemprot aja. Intervalnya kalau nggak salah intervalnya sekitar 10 hari sekali ya Mister. Kalau untuk padi ya, untuk padi dan untuk sayur mayur ini pun juga ada keterangan di sini. Pemirsa semuanya bisa baca di sini. Keterangannya ada kurang lebih ada, kalau untuk sayur mayur intervalnya seminggu sekali. Bisa lah kalau nanti bertanya lebih lanjut bisa dihubungi langsung gitu. Ya, nanti ada nomor HP ya yang dicantumkan di channel ini. Gitu. Oke, Mbak Sisil, mungkin ada ada pertanyaan-pertanyaan lain yang juga masuk ke email Mbak Sisil atau ke medsos Mbak Sisil gimana? Lanjut ke yang tadi pupukan Nutri-V ya? Iya. Kan untuk karet juga ya? Apakah itu ada usia umur karetnya juga? Ini Nutri-G. Untuk Ya, untuk karet. Iya. Apakah ada usia umur karetnya atau memang dari kecilnya udah dikasih karetnya? Gimana Mister? Mau Mister kan? Atau mau saya jelasin sendiri ya? Pakarnya. Oke, saya mewakili ya. Ya, mewakili tim BHD. Sebenarnya kami di sini nih yang ada di hadapan pemirsa semuanya, ini bukan bagiannya sebenarnya gitu kan. Ini bagiannya ada bagian agronomi, yaitu Bapak Insinyur Bapak Ismanto SP. Ya, beliau itu lebih detail sebetulnya untuk produk atau menguasai tentang produk ya. Ya mungkin episode selanjutnya bisa kita benar. Kita episode selanjutnya kita akan tampilkan beliau ya. Iya. Khusus untuk bagian agronomi Lebih produk jelas. ya, yang lebih ini. Ini kita lebih banyak untuk untuk mereview keunggulan produk ini dan juga lebih banyak memberikan Cara aplikasi. teknis yang ada di lapangan aja gitu ya Mister ya. Ya, ini untuk tadi ya, apakah karet bisa dari usia kecil gitu kan? Usia berapa tahun sih karet yang bisa diaplikasikan melalui produk ini? Nah, untuk Nutri-G ini ya, sebelum tanam karet pun kita aplikasikan di tanah juga sangat bagus. Tapi gimana kalau misalkan karet yang sudah sebelum diproduksi ya? Tapi udah dewasa, misalnya udah 4 tahun ke bawah, itu bisa
siramkan di sekeliling pohon karet tadi. Nah, gimana yang udah ditore? Nah, yang udah ditore ini bisa disemprot melalui pohonnya. Ya, nanti dia makanya dari serat-serat itu, dari pori-pori pohon karet itu tadi. Nah, itu ya Pak ya. Oh, iya. Kalau untuk karet, dan ini sangat bagus banget untuk bisa diaplikasikan di karet. Dan pemirsa, 3 produk ini insya Allah selalu ready ya Mister ya. Produk, satu produk Jadi insya Allah jangan ready. khawatir ya Pak, yang punya kebun karet, jangan ditebang dulu. Nah, jangan Iya. sawit mahal kan. Iya benar-benar. Sawit mahal karena tebang ya. Karet juga bisa naik kan. Iya ya. Mungkin nanti kita berikan caranya gitu, Iya. yang karet yang seperti apa sih yang bagus tuh ya kan. Iya. Betul. Oke, mungkin sudah ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sudah terjawab semua ya. Semoga para petani ini puas. Yang pertama, stok produk, dan produk ini produk yang sangat berkualitas ya untuk pertanian dan juga perkebunan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah stok produk. Stok produk ini kita ready di Kalbar ya, di gudang kita yang ada di mana? Sosok Pontianak ya, ada di Kabupaten Sanggau ya. Tepatnya rumah makan negara berdua. samping rumah, tepatnya samping rumah bagian yang 2 sebelah kiri. Ya, itu stok produk kita di situ. Jadi ready, jadi pemirsa jangan takut. Oh, gimana nih kalau produknya habis gitu. Itu tidak mungkin kehabisan, dan kita produksi dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 1000 ton. Ya, artinya untuk penyuplaian produk di seluruh Indonesia tidak usah khawatir. Oke. Terus poin yang selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi produk ini didampingi langsung oleh tim BHD, dan juga untuk penyuplai produk juga insya Allah Mister ya. Siap. Kalbar kita siap poso ya, ngantar 14 kabupaten 14 aman. kabupaten aman ya untuk Kalbar. Apalagi sekarang udah mulai kecamatan, ke desa-desa, itu udah jangan khawatir. Luar biasa banget ya. Dan juga kita dibantu tim manajemen ya. Tim manajemen selain kita dibantu oleh tim CEO, dan juga ada tim manajemen Jawa Sisial ya, yang siap standby dan juga siap membantu para petani ya. Kalau seandainya udah kemana nih caranya kita mendapatkan produk ini, bisa nanti menghubungi nomor yang ada di YouTube ini, yang ada di channel ini, nanti bisa dijelaskan oleh manajemen BHD. Mungkin sampai di sini review produk kita sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang sudah setia dengan channel BHD, dan yang baru menemukan channel ini, tolong bantu subscribe, like, serta komen agar kami tetap bersemangat untuk memberikan informasi tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wih, luar biasa.